berharap kita masih dalam keadaan sehat. Dan kita masih mampu mengucapkan syukur atas karunia dan berkat-Nya kepada kita. Hampir setiap sejarah orang sering berkata, hidup terkadang tidak adil. Hidup terkadang berjalan tidak seperti apa yang saya pikirkan. Tidak seperti apa yang kita pikirkan bersama. Ada yang selalu memihak. Bahkan ada yang selalu timpang tindih. Begitu juga halnya peraturan dan hukum yang berlaku. Duduk salah, berdiri pun juga salah. Lantas apa yang mau kita bicarakan seputar sejarah yang membawa kita untuk mengerti? Hari ini kita akan berbicara bagaimana pentingnya peran perempuan. Kenapa harus perempuan? Karena mereka spesial. Kalau dulu ada istilah yang mengatakan bahwa seorang istri harus tunduk dan taat kepada suami, dalam arti si istri harus mengikuti apa yang dikatakannya. Jikalau suami masuk surga, istri juga harus masuk surga. Jikalau suami masuk neraka, apa boleh buat? Si istri pun juga harus ikut masuk neraka. Lalu ketika suami selingkuh, apakah si istri juga harus selingkuh? Tunggu dulu. Istri pasti berpikiran lain. Lantas, apa yang terfikirkan oleh kita? Para perempuan yang akan mengatakan poin penting tersebut. Kami tidak mau lagi mengikuti apa yang dikatakan oleh suami kami. Kami sudah cukup dan meninggalkan apa yang selama ini disebutkan 3M. Melahirkan, memasak, dan maca atau berhias. Karena kami sudah berpartisipasi untuk ini. Karena kami sudah mengambil peranan penting dalam hidup ini. Sebagai perempuan adanya. Kami adalah pengikut Raden Ajeng Kartini. Dan banyak lagi tentang kami. Oke, kalau begitu saya setuju dengan prinsip dan apa yang Anda katakan. Tapi 2000 tahun yang lalu, jalan pikiran tidak sama seperti itu. Apalagi di Israel. Masyarakat Yahudi, di mana pada waktu itu Yesus hidup, masih dikuasai oleh laki-laki, yang mana semua jabatan pangkat dan peranan penting yang ada di tempat tersebut masih dikuasai oleh kaum laki-laki. Laki-laki masih mengambil segala apa yang perlu dan penting di tempat tersebut. Wanita masih dianggap rendah dan tidak masuk hitungan. Jikalau ada pertanyaan seputar anak di tempat tersebut, di kaum Yahudi, berapa jumlah anaknya? Maka mereka hanya menghitung anak yang laki-laki saja. Tidak ikut anak yang perempuan. Karena apa? Karena bagi mereka laki-laki masih mengambil segala sesuatu
yang paling penting. Begitu juga yang terjadi pada dunia pengadilan. Di masanya juga wanita tidak boleh berperang. Menurut adat Yahudi, tidak boleh ada seorang pun memberikan kesaksian. Tidak boleh seorang pun hadir dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka, kaum perempuan ini masih dianggap pembohong dan tidak layak untuk berbicara di dunia pengadilan. Mengerikan bukan? Sungguh sangat mengerikan. Tetapi saat ini kita juga mau membaca dan menulis, melihat catatan sejarah. Mereka dianggap sebagai budak seks atau pemuas nafsu laki-laki. Mereka hanya dianggap sebagai perempuan yang untuk dinikmati. Perempuan boleh dan kapan saja dapat diceraikan oleh mereka. Bebas. Jikalau mereka bertemu dengan perempuan yang dianggap mereka lebih daripada istri mereka, sekarang juga mereka boleh ceraikan. Bukan hanya itu. Pembelajaran perempuan di zamannya masih tidak diharuskan. Mereka dianggap kaum yang lemah dan harus ditindas. Bukan hanya itu saja lagi yang terjadi. Ada banyak tulisan dan karya ilmiah mencatat dan dipelajari di kampus-kampus dan di berbagai tempat. Orang mau membelinya. Seperti jeritan dan tangisan para perempuan. Ada perempuan di perbatasan. Ada perempuan di India. Ada Minju di Korea Selatan. Ada Jus Gunlavu dari Jepang. Istilah itu. Dan ada lagi di Islandia, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Dan banyak lagi negara-negara yang mencatat tangisan dan jeritan perempuan. Itu terjadi dikarenakan perempuan memang tidak ada dan tidak dianggap di zamannya. Mengapa sedikit sekali peranan perempuan dalam sejarah? Ada dua hal. Yang pertama, karena dalam sejarah ditulis oleh mereka yang berjuang atau yang menang. Lalu bagaimana dengan perempuan? Bagaimana dengan perempuan yang bisa menang? Sementara dalam sejarah mereka tidak pernah diikut sertakan untuk menuliskan sejarah. Dan yang kedua, peran perempuan hanya diposisikan sebagai objek, bukan subjek. Yang membuat keputusan sejarah. Jika tidak ada sejarah yang ditulis oleh kaum perempuan, apa yang akan diketahui oleh generasi mendatang? Tidak ada karya yang mau diingat. Karena yang menulis sejarah kebanyakan masih kaum laki-laki dan bersifat maskulin. Itulah sebabnya ketika Yesus lahir dan ketika Yesus hidup di perjanjian baru juga hampir diceritakan di sana banyak perempuan yang bersifat sama. Yang terjadi juga hal yang sama.
perempuan dipinggirkan. Jikalau ada perempuan yang kedapatan berzina, maka secara tradisi mereka harus melemparkan perempuan ini dengan batu hingga ia mati. Mengerikan sekali, bukan? Itu sejarah dan adat yang berlaku di tempat tersebut. Ini terjadi pada masa Yesus Kristus juga. Tetapi perlahan ketika Yesus mulai beranjak dewasa, di umurnya yang terus berlanjut, banyak para perempuan dan wanita yang dianggap oleh lingkungan sekitar adalah orang-orang tercela. Yesus mulai mengambil peran mereka sedikit. Itu dicatat di kitab Injil. Namun dari cerita ini ada hal yang mengejutkan yang perlu dan sama-sama kita akan tahu. Bahkan melawan arus dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku pada masa-masa prapaskah dan masa-masa Paskah. Di tengah masyarakat yang pada waktu itu menganggap bahwa wanita bukanlah orang yang penting dan tidak boleh menjadi saksi. Malah saat ini kita akan masuk kepada Paskah yang sesungguhnya. Wanita dijadikan saksi, bahkan saksi atas perkara yang besar. Orang pertama yang menerima bahwa Tuhan Yesus bangkit adalah perempuan. Perempuanlah yang menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Kenapa bukan murid-murid Yesus saja? Kenapa kalau bukan lingkungan sekitar itu juga yang melihat kebangkitan Yesus? Kenapa harus perempuan? Supaya genaplah yang difirmankan. Hal itu bukan hanya dicatat oleh 2 kitab Injil, melainkan ke-4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita akan melihat dari Injil Matius. Injil Matius mencatat bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain yang melihat kebangkitan dan bersaksi bahwa Yesus bangkit. Di Injil Markus dicatat Maria, ibu Yakobus, dan Salome. Dan yang ketiga di Injil Lukas ada Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan di Injil Yohanes dicatat ada Maria Magdalena. Daftar nama itu sedikit berbeda. Tapi yang mau dikatakan, yang melihat sejarah kebangkitan Kristus Yesus adalah perempuan. Pada zaman di mana belum dikenal gerakan perempuan, ternyata saat ini perempuanlah yang berbicara. Saya melihat dia bangkit, Yesus Kristus. Syukur bagi Tuhan, perempuan berbicara. Kalau kita masih tetap melihat dan membahas lebih dalam dan tetap mengukir sejarah, sedikit kita akan beranjak pada masa Orde Baru, melihat dunia Indonesia dan dunia yang luas. Pada masa-masa Orde Baru, perempuan juga masih bungkam. Masih belum ada terlihat perjuangan mereka. Mereka juga masih dianggap perempuan yang belum berarti.
perjuangan mereka dianggap nol. Ini terjadi pada masa penjajahan Belanda. Namun dengan semangat juang yang tinggi, mereka membentuk Kongres Perempuan Indonesia yang muncul pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Tujuannya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pernikahan yang diketuai oleh R.A. Kartini. Dan pada tahun 1912 muncul lagi gerakan yang baru yang dinamakan Putri Madika dari Nusantara. Dan pada tahun 1917 muncul lagi gerakan Muhammadiyah Aisyah. Dan disusul juga gerakan dari Katolik dan Protestan. Namun pada saat Jepang menjajah tahun 1942, semua organisasi perempuan di tempat ini, semua organisasi perempuan yang telah dibentuk dengan perjuangan dilarang. Dan hanya ada boleh satu saja, yaitu Fujinkai yang diperuntukkan oleh pegawai negeri sipil istilah saat ini. Perjuangan tersebut tidak sampai di situ. Semua terus berjuang sampai mereka ingin melihat dampak tersebut. Ketika para perempuan membuat gerakan dan diperbolehkan oleh mereka, orang-orang yang memperbolehkan perempuan membuat gerakan tersebut berjanji akan mengirimkan perempuan-perempuan ini sekolah ke luar negeri, ke Singapura atau ke negara mana. Tetapi ternyata itu semua hanyalah omongan belaka. Mereka dikirim ke luar negeri. Para kaum perempuan dijadikan sebagai budak seks. Janji tinggallah janji. Kenyataan yang terjadi bukanlah seperti itu. Akhirnya lambat laun perempuan mulai bersuara dan terus semangat. Mereka menyuarakan kita harus membuat gerakan bawah tanah. Perjuangan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Indonesia mulai merdeka di tahun-tahun yang ia nikmati. Dan Indonesia membuat undang-undang. Perempuan mulai diperhatikan. Hak-hak mereka juga mulai dipertimbangkan. Pada saat ini juga kita juga mengetahui hampir semua negara melihat perempuan sudah merdeka. Dan ada lagi 40 perempuan yang mengubah dunia. Saat ini semua negara membolehkan. Meskipun belum sepenuhnya. Tetapi kita sudah melihat perjuangan mereka. Mulai dari pangkat jabatan hingga pada prestasi sudah dibuat oleh perempuan. Kita harus bangga. Mulailah ada gerakan yang luar biasa. Gerakan yang mengubah dunia.
Tetap berkarya buat para perempuan. Yakinkan dirimu bahwa kamu bukanlah perempuan yang lemah. Let's do our best. God will perfectly finish the rest. Teruslah berjalan dan melangkah. Lakukan segala sesuatu yang baik untuk menunjukkan karya sebagai perempuan yang berbicara. Tuhan Yesus memberkati.